Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga adik-adik jamaah kajian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian ilmuwan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian kita pada pagi hari ini akan memperdalam tentang makna ahlu sunnah. Tentang makna apa? Ahlu sunnah menurut perspektif Muhammadiyah. Jadi istilah ahlu sunnah itu sebenarnya ada di dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman itu kitab yang berbicara tentang usulul iman, pokok-pokok iman sebagaimana di dalam hadis Jibril. Di dalam hadis apa? Jibril. Ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menanyakan 3 perkara. Yang pertama, mal Islam, apa yang dimaksud dengan apa? Islam. Yang kedua, mal iman, apa yang disebut dengan iman. Yang ketiga, mal ihsan, apa yang disebut dengan apa? Ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan itu nanti yang diistilahkan dengan arkanuddin, dengan rukun apa? Agama. Yaitu ketika Nabi Muhammad ditanya tentang mal Islam, maka Nabi Muhammad menjawab yang disebut Islam itu ya sebagaimana dalam rukun Islam yang 5 itu. Mal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Maka jawabannya Nabi sebagaimana dalam rukun iman yang jumlahnya 6. Mal ihsan, apa yang dimaksud dengan ihsan? Nah, ini yang jarang kita dengar ya. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka apa? Taroh. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yang secara umum kita belum bisa sampai makom yang pertama ini Pak Bu. Iya tuh. Kita sholat masih ingat apa? Ingat dunia. Susah untuk mencapai tingkatan atau makom anta budallaha ka'annaka apa? Taroh. Maka Nabi memberikan alternatif, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau enggak bisa melihat Allah, cukup yakinilah bahwasanya Allah melihat engkau. Nah, 3 ini yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Secara umum HPT itu lebih fokus pada pembahasan tentang Islam itu. Karena pembahasan tentang Islam itu dikaji di dalam disiplin ilmu yang disebut dengan apa? Fikih. Kalau iman itu disiplin ilmunya disebut apa? Tauhid atau akidah. Kalau ihsan itu disiplin ilmunya sering disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf. Nah, HPT itu secara umum bicara tentang fikih. Tapi bukan berarti HPT juga tidak bicara tentang apa? Iman. Yang kedua iman atau akidah atau tauhid. Kemudian yang ketiga yang tasawuf atau ihsan, ini yang pembahasan kita masih apa Pak Bu? Masih sangat minim. Dan hadis ihsan saja di dalam Kitabul Iman itu enggak ditampilkan. Sehingga orang Muhammadiyah
mungkin nggak pernah bertanya yang disebut ihsan itu apa gitu. Di Kitabul Iman HPT kita putusan tahun 19 tahun berapa Pak? 1929, yaitu putusan Solo, tapi tidak ada hubungannya dengan geng Solo ya. Putusan Solo 1929, Kitabul Iman bicara tentang iman, yang mana akidah Muhammadiyah terdapat di situ, bicara tentang usulul iman, pokok-pokok keimanan yang jumlahnya 6. Nah mungkin itu penting untuk kita bahas ya, karena ke depan Majelis Tarjih itu sedang menggodok keputusan yang berkaitan dengan risalah akidah Islam Muhammadiyah. Risalah apa? Akidah Islam Muhammadiyah yang disingkat dengan RAIMU. Yang disingkat dengan apa Pak? RAIMU. Iya kan ya? R-nya itu risalah, A-nya itu akidah, I-nya itu Islam, M-nya apa? Muhammadiyah, mu, berarti kan RAIMU gitu. Itu yang digodok oleh Majelis Tarjih, sehingga nanti ke depan mudah-mudahan kita sudah memiliki risalah akidah Islam menurut Muhammadiyah yang lebih memperjelas posisi apa? Muhammadiyah di dalam persoalan apa? Akidah. Meskipun kita sudah punya tadi Kitabul Iman, kitab iman yang merupakan rumusan teologi Muhammadiyah tahun 1929. Itu lahir bersamaan dengan Kitabus Shalah. Bersamaan dengan apa? Kitabus Shalah 1929. Meskipun Kitabus Shalah itu diperbarui lagi, yaitu di Munas Tarjih ke berapa Pak? Ke-29 di Jogja tahun 2015. Lahir juga tuntunan sholat 5 waktu. Jadi Kitabus Shalah sudah ada 2 ya, putusan Solo 1929 dan putusan Jogja 2015. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita insya Allah nanti akan melihat tentang Ahlus Sunnah, itu apakah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Kemudian yang berikutnya saya akan melihat rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dirumuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau kitabnya ini versi Salafi. Versi apa? Salafi. Soalnya akidah itu secara umum 2 versi Pak Bu. Ada akidah Asy'ari atau Maturidi itu sama. Yang kedua apa? Salafi. Di konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya paling enggak kita sedikit paham lah. Meskipun kadang-kadang semakin dikaji juga semakin bingung gitu. Ya nanti kalau Asy'ari itu secara umum akidahnya dibangun atas 50 akidah itu, khamsina akidatan. 50 apa? Akidah itu ciri akidah Asy'ari. 50 akidah itu bicara tentang yang pertama sifat wajib bagi Allah. Jumlahnya berapa Pak Bu? 20 ya. Kemudian sifat mustahil bagi Allah, jumlahnya 20 juga. 20 tambah 20, 40. Terus sifat jaiz bagi Allah 1, berarti 41. Jadi sifat wajib itu ya Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis dan seterusnya itu ya. Terus sifat wajib bagi Rasul jumlahnya berapa? 4 itu. Arsala anbiya dawi fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Yaitu fatonah, sidik, tabligh, amanah. Jumlahnya 4. Sifat mustahilnya juga 4. Berarti 4 plus 4 8. Tadi 41. Berarti 4 9. Plus sifat jaiz 1 bagi Rasul itu.
punya a'rad basyariah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Nabi itu ya boleh makan, boleh minum, boleh nikah, boleh apa lagi Pak? Boleh sakit dan seterusnya, sebagaimana sifat-sifat apa? Kemanusiaan. 49 plus 1 sehingga jumlahnya 50. Maka diistilahkan dengan khomsina akidah. 50 akidah atau akidah seket dalam bahasa apa? Jawa. Itu khas ciri pembahasan akidah di dalam aliran apa Pak? Asy'ari. Kalau jenengan biasanya ini kan, karena di Indonesia mayoritas ya Asy'ari gitu. Kita belajar sejak kecil kan akidahnya ini Pak, ya kan? Nah, meskipun jenengan tahu atau tidak itu yang penting itu. Mungkin nggak tahu juga, pokoknya belajar itu nggak tahu ini mengikuti aliran Asy'ari atau siapa itu nggak tahu ya. Yang penting belajar itulah. Itu akidah Asy'ariyah. Kemudian ada Salafiyah. Kalau Salafiyah itu tidak menggunakan klasifikasi pembagian sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil bagi Allah maupun Rasul. Karena itu ditetapkan dengan hukum akal yang secara umum dianggap dipengaruhi oleh mantik atau filsafat apa Pak? Yunani. Oleh filsafat apa? Yunani. Kalau Salafiyah itu ketika membahas tentang al-iman billah, itu ya pembahasannya tentang 3 macam tauhid. Yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid apa Pak? Uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Biasanya kalau akidah Asy'ariyah itu pembahasannya ketika bicara tentang al-iman billah itu 3 ini. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah apa? Rububiyah itu dari kata Rabbun. Rabbun itu apa? Tuhan. Secara bahasa Rabbun itu yang mudabbir, yang apa? Mengatur. Al-Malik, yang memiliki, dan seterusnya, punya beberapa makna. Artinya tauhid rububiyah itu ifradullah apa Pak Bu? Bi'af'alihi. Kita mengisahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah sebagai Khalik, pencipta alam semesta. Berarti tauhidnya namanya apa? Rububiyah. Allah ar-Razik, yang memberikan rezeki. Tauhidnya apa? Rububiyah. Allah yang mudabbir al-kaun, yang mengatur alam semesta ini. Tauhidnya disebut apa? Rububiyah. Pokoknya kita mengisahkan Allah dengan perbuatannya, itu disebut tauhid apa? Rububiyah. Dalilnya ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang apa Pak? Yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki dan seterusnya dari semua apa? Alam. Ini tauhidnya disebut tauhid apa? Rububiyah. Misalnya kalau kita baca ayat Allah yang khalaqas samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Tauhidnya apa Pak? Rububiyah. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua disebut tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu dari kata al-ilah. Al-ilah itu apa? Kalau Rabbun, ya Tuhan, kok sama-sama Tuhan. Nah, jadi kalau Rabbun itu misalnya, kalau Rabb itu Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang pokoknya memberikan semua nikmat kepada kita. Itu disebut apa? Rabbun. Tapi kalau al-ilah, Tuhan itu maksudnya makluh, yang disembah. Yang di apa?
sembah. Berarti kalau Rabbun itu lebih pada Allah sebagai subjek, sebagai apa Pak? Subjek. Yang kedua kalau ilah itu Allah sebagai, masa Allah sebagai objek Pak? Tapi maksudnya objek yang disembahi. Ya, yang disembahi. Berarti kalau disebut tauhid uluhiyah, kita ifradullah, mengisahkan Allah bi af'alil ibad, dengan perbuatan hamba. Kalau tauhid uluhiyah itu ifradullah bi af'alihi, yaitu mengisahkan Allah dengan perbuatannya. Kalau uluhiyah dengan perbuatan kita, apa yang kita lakukan? Ya menyembah Allah kan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan itu kepada Allah itu disebut apa Pak? Tauhid uluhiyah. Ya cinta, kemudian apa Pak? Berharap, khauf, takut, dan semua bentuk ibadah sebagaimana yang ada dalam statement kita tadi apa? Kul inna sholati, sholat, wa nusuki. Nusuk itu apa? Nusuk itu ibadah yang lebih umum daripada sholat. Ada yang memahami nusuk itu korban. Ibadah haji kan manasik juga. Itu dari kata nusuk. Kemudian kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, dan mati kita lillahi rabbil alamin. Itu disebut tauhid uluhiyah. Ada enggak dalam surah Al-Fatihah? Ada, yaitu apa Pak Bu? Yang bicara tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka itu dhamir yang didahulukan. Kedudukannya sebagai maf'ul atau objek. Itu menunjukkan makna taksis, mengkhususkan. Yaitu taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan yang seharusnya di akhir berada di depan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembahkan, hanya kepada engkau. Itu aslinya na'buduka, kami menyembah engkau, tapi karena di maf'ulnya didahulukan, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa Pak? Hanya kepada engkau. Kalau hanya kepada engkau berarti tidak untuk yang lain. Na'budu, kami menyembah. Tauhid apa? Uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Berarti ibadah dan isti'anah itu hanya kepada Allah. Ini tauhid apa Pak Bu? Uluhiyah. Meskipun bagi orang tasawuf ketika memahami ayat ini ya, iyyaka na'budu itu syariat. Wa iyyaka nasta'in itu hakikat atau thariqah itu. Iyyaka na'budu itu bentuk ibadah. Ibadah kita melalui apa Pak? Syariat itu. Wa iyyaka nasta'in itu hakikat itu. Itu kalau dalam pendekatan tasawuf. Nanti suatu saat kita bahas ya tentang istilah syariat, kemudian apa? Thariqah dan hakikat. Ya, soalnya kadang-kadang di Muhammadiyah kita nggak punya ilmu kayak gitu Pak. Karena Muhammadiyah sudah terlanjur apa? Rasionalis gitu. Tapi kadang-kadang perlu Pak, kadang-kadang perlu sehingga kita paling nggak tahu lah, meskipun tidak memiliki keyakinan sebagaimana tetangga sebelah. Kan sering digojloki orang Muhammadiyah itu ilmunya ilmu kulit, nggak tahu ilmu apa, ilmu batin, isi nggak tahu. Levelnya masih syariat, belum sampai apa, hakikat. Kadang-kadang kan kita digojloki kayak gitu kan. Nah, suatu saat kita bahas ya bagaimana perspektif Muhammadiyah mengenai ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, kemudian nanti makrifat itu. Ya, yang melahirkan banyak aliran itu, wahdatul wujud, al-khulul, dan seterusnya ya.
Wahdatul Wujud kemarin kita sudah bahas, lahir apa di Indonesia? Yaitu Manunggaling Kawula Gusti, yaitu Syekh Siti Jenar. Nah, tadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Berarti kalau tauhid uluhiyah itu kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Yang ketiga, ini yang agak rumit itu. Mungkin butuh berkali-kali Pak untuk paham ya. Kalau ingin paham. Yaitu tauhid al-asma wa sifat. Itu enggak cukup sekali ngaji, itu enggak tuh. Berkali-kali mungkin juga tetap enggak paham ya. Nah, tauhid kalau 5 pertemuan jenengan mesti bosen kok. Kuwi we. Kalau di Muhammadiyah kan ngaji pingin kalau apa Pak, sekali ngaji terus langsung bisa itu. Jadi nek ngaji sekali saja ilmune sak dhuwur. Ngaji sak ithik-ithike ngene lho Pak basane. Ngaji sak ithik-ithike ilmune sak dhuwur-dhuwure, sak akeh-akeh. Luar biasa pokoknya orang Muhammadiyah itu. Ngajine nek iso sak ithik-ithike, ilmune nek iso apa? Sak akeh-akeh. Itu apa Pak? Itu teori apa metode pengajaran sing paling canggih itu mungkin belum bisa ngatasi Pak. Tauhid al-asma wa sifat itu memang yang ada perdebatan antara Asy'ari dengan Salafi. Kalau Salafi itu dia tidak mentakwil, kalau Asy'ari apa Pak? Mentakwil. Misalnya ayat yang berkaitan yang zilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Hadis yang bicara tentang apa? Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Yang zilu medun sapa rabbuna, pangeran kita atau Tuhan kita. Itu yang turun Allah atau rahmat Allah. Lah itu yang menjadi apa? Perdebatan. Kalau menurut Salafi yang turun itu ya Allah. Tapi bagaimana Allah turun? Ya kita enggak boleh membahasnya secara apa? Detail. Cukup kita melakukan tafwid. Yang tahu turunnya Allah, bagaimana tata caranya ya Allah sendiri yang tahu. Tapi kalau Asy'ari, karena Allah itu mukhalafatun lil hawadits. Yang turun itu bukan Allah. Jadi kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah memiliki ruang dan waktu. Padahal Allah itu mukhalafatun lil hawadits. Sehingga yang turun ke langit dunia itu ya apa Pak? Rahmat Allah atau malaikat yang membawa apa? Rahmat. Perdebatannya di situ. Nanti suatu saat kita bahas Pak tuh. Yang jelas ada dua perdebatan itu. Tapi kadang-kadang membahas kayak gini tuh lebih baik nggak tahu itu. Ya memang betul Pak, itu akidah yang selamat itu akidah orang yang awam gitu. Nggak tahu, yang penting kita iman kepada Allah, insya Allah nanti selamat masuk surga gitu. Ya, wong Imam Ghazali saja Pak. Ghazali itu dulu ketika dia masuk di ilmu kalam ya, menjadi mutakalim itu, ketika di akhir hayatnya kan menyesali gitu. Belajar akidah menggunakan pendekatan filsafat Yunani yang sangat filosofis itu Pak. Pendekatan rasional tapi dalilnya enggak jelas juga kan gitu. Akhirnya beliau meninggal itu berharap ya mudah-mudahan apa ilmu yang saya pelajari itu apa Pak? Tidak mempengaruhi keimanan saya gitu. Sehingga saya mati sebagaimana akidahnya orang awam gitu. Para mutakalimin itu sebagian menyesal ingin mati sebagaimana mengikuti akidah orang yang
awamnya nggak tahu apa-apa gitu, yang penting iman kepada Allah, kemudian mati masuk surga itu. Nggak perlu tahu apa yang zilu rabbuna ila samai dunya, yang turun itu Allah atau rahmat Allah gitu. Kalau orang awam kan ya sederhana, yang turun ya Allah. Bagaimana Allah turun ya nggak tahu kita. Lah itu perbedaan antara tauhid apa? Asma wa sifat dalam pandangan Asy'ari dan Salafi. Cumaannya kita di Muhammadiyah itu kan harus jelas sikapnya. Muhammadiyah itu Asy'ari atau Salafi, atau bukan Asy'ari bukan Salafi. Kadang-kadang kan dipaksa untuk masuk Pak kan. Ya karena akidah umat Islam kan dua itu kan. Ini mengikuti aliran Asy'ari atau Salafi. Meskipun HPT kita itu nggak bisa dibantah, Kitabul Iman kita itu menyebutkan 13 sifat wajib bagi Allah, itu miliknya Asy'ari. Miliknya apa? Asy'ari. Enggak ada penjelasan tentang 3 tauhid tadi. Apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Meskipun di HPT 3 di tuntunan keluarga sakinah ya, di sana disebutkan ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Meskipun itu putusan baru Pak. Jadi kan Kitabul Iman kita itu masih mengarah Asy'ari, tapi praktek apa orang Muhammadiyah itu secara umum dekat kepada apa Pak? Salafi, ya kan? Ya, atau kedua-duanya dipakai itu. Ya karena Muhammadiyah kan prinsipnya tidak berafiliasi kepada mazhab apa? Tertentu. Ya kadang-kadang penting Pak, Bu, kita supaya tahulah gitu. Ya kan kadang-kadang ditanya Muhammadiyah itu ikut siapa kan gitu. Asy'ari atau Salafi. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita sekarang masuk pada pembahasan kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah ini tidak ada secara spesifik di dalam dokumen Muhammadiyah. Ada atau enggak Pak Bu? Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara resmi loh, terdapat dalam dokumen keorganisasian kita. Ada atau enggak? Enggak ada ya? Hah? Enggak tahu. Misalnya di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu kan, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak gitu. Gerakan tajdid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nanti di MKCHM berakidah Islam kan gitu kan. Cuma gitu saja kan, enggak ada penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada. Muqaddimah enggak ada juga Pak. Enggak ada. Ahlus Sunnah pun tidak ada. Kalau berakidah Islamiyah ada. Tapi kalau Ahlus Sunnah tidak ada. Yang ada itu dalam Kitabul Iman menyebut sebagai Ahlul Haq was Sunnah. Ahlul Haq was Sunnah. Cumanya istilah Ahlul Haq was Sunnah itu tidak populer Pak. Meskipun itu sama maknanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, digunakan oleh Al-Imam Ghazali dan seterusnya. Di dalam kitab akidah untuk menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada beberapa penamaan. Yang pertama apa? At-Taifah al-Mansurah, kelompok yang selamat, atau At-Taifah apa? An-Najiyah atau Al-Firqah Najiyah, itu sama. Kemudian ada Ahlul Haq was Sunnah. Kemudian ada apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah yang terakhir ini yang paling populer. Baik Asy'ari maupun Salafi itu berebut istilah itu Pak Bu. Meskipun sekarang yang lebih banyak menggunakan istilah-istilah untuk menunjukkan keselamatan itu Salafi. Orang Asy'ari kadang-kadang juga nggak tahu kitabnya Pak. Misalnya Al-Firqah An-Najiyah itu seolah-olah tidak ada dalam kitab
Asy'ari, padahal juga ada itu. Karena yang lebih populer memperkenalkan istilah itu apa? Ustadz apa? Salafi. HPT kita juga pakai itu, Al-Firqah Najiyah, Akidah Salaf, kemudian Ahlul Haq Wasunnah, cumanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang justru tidak ada gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak kan gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau enggak, Pak? Iya. Tapi apakah aswaja itu? Kalau guyonnya Profesor Yunahar Ilyas itu, Muhammadiyah itu tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soalnya mau dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap nggak bisa, Pak. Ya kan misalnya mau dikelompokkan menjadi kelompok Syiah kan juga nggak mungkin itu. Nah, kita dalam mengakui urutan kekhilafan kan tetap mengakui Al-Khulafa Ar-Rasyidin kan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman ibn Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kalau Syiah kan Ali itu. Ali ini yang berhak mewarisi kekhilafannya Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman kafir karena merebut wasiat Nabi kepada Ali. Kita kan nggak semacam itu. Kalau Asyura kita nggak Karbala gitu. Melakukan peringatan Karbala itu. Iya kan memperingati kematian Husain di Karbala. Kan enggak tuh itu. Oleh sebab itu Muhammadiyah tidak mungkin Syiah itu. Enggak mungkin Syiah, enggak ada hubungannya dengan Syiah. Yang berikutnya Syiah itu cirinya mengkultuskan para imam. Iya kan? Itu dikultuskan. Di Muhammadiyah mengkultuskan imam atau enggak? Enggak punya Muhammadiyah imam. Yang ada Bapak kiai atau ustadz itu pun enggak pernah dikultuskan. Kan jelas Pak? Tidak mungkin masuk kelompok Syiah itu. Nah, kalau tidak masuk kelompok Syiah, apakah Muhammadiyah tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya berarti tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi apakah masuk aswaja gitu? Nah, itu. Karena aswaja itu kan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia itu Pak? Punya ritual atau amalan tertentu yang menjadi khas amalan Pak? Islam Nusantara, mungkin kayak gitu ya. Seneni tonggo sebenarnya tegak enggak lah, enggak nyinggung. Misalnya tahlilan setelah kematian. Di Mesir aja mazhabnya Syafi'i enggak ada tahlilan setelah kematian, Pak. Padahal sama-sama Syafi'inya. Zikir setelah sholat di Mesir itu secara umum mazhabnya ya Syafi'i. Tapi zikir setelah sholat itu tetap enggak ada, Pak. Setelah sholat ya diam. Imamnya menghadap ke makmum. Ya kok Muhammadiyah di situ. Padahal mazhabnya Syafi'i itu. Kemudian amalan-amalan yang lainnya yaitu perpaduan antara Islam dengan tradisi atau budaya lokal. Mengakui local wisdom. Muhammadiyah sebenarnya kalau local wisdom tidak kontradiksi dengan syariat kan tidak apa-apa, Pak. Tapi yang dimaksud aswaja di sini kan lebih mengakomodir itu. Yaitu mengakomodir tradisi atau budaya yang mungkin tidak Islami kemudian Islamkan. Kemudian menjadi politik Pak? Identitas, ya, ruwatan Islam, nyadran Islami. Sudah ada Pak ya nyadran Islami? Nanti ada sesajen Islami juga repot. Wiwit Islami gitu. Kabeh ditambah Islami jadi dianggap sesuai dengan syariat Islam kan juga repot, Pak. Nyadran syar'i atau nyadran Islami gitu. Nek ruwatan Pak? Ya ruwatan ya sing di radio itu. Ya ruwatan massal
Ya, tolak balak, ngalap berkah dan seterusnya. Nah, apakah aswaja? Tidak, kata Profesor Yunahar Ilyas. Tapi yang menjadi masalah Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak ada dalam dokumen resmi Muhammadiyah. Satu-satunya data yang ada, Pak, itu dalam Kitabul Iman kita 1929 yang cetakan pertama, Pak. Bukan yang ada dalam HPT jenengan. Itu saya masih punya, tapi fotokopian. Fotokopian. Di sana di khotimahnya, penutupnya, hadhiya usul al-aqaid as-sahihah. Di penutupnya kan gitu. Inilah akidah, inilah pokok-pokok akidah yang benar. Warada bihal Quran wa sunnah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Wa syahidat biha al-athar al-mutawatirah, didukung dengan hadis-hadis yang mutawatir. Faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Siapa yang meyakini semua akidah ini, maka dia termasuk ahlul haq was sunnah. Wa faraqa ahlal bid'ati wa dhalal, yang mana berbeda dengan kelompok ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Nah, di HPT kita dulu ada dalam kurung, Pak, itu hadiya usul al-aqaid as-sahihah wa rada biha al-Qur'an wa sunnah wa syahidat biha al-atharu al-mutawatiratu. Terus dalam kurung itu mulakhasatan min kutubis salaf, diambil dari kitab-kitab salaf. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Cumanya redaksi ini di HPT kita sekarang itu hilang, Pak. Saya nggak tahu kenapa kok direvisi atau redaksi ini tidak dicantumkan kembali. Apakah Muhammadiyah malu mengakui ahlus sunnah wal jamaah, Pak? Nek malu ya jadi masalah, Pak, kan. Enggak, kita sebagai umat Islam malu mengakui ahlus sunnah wal jamaah, boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh kan. Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu itu. Sahabat itu heran, Pak, kalau umat ini akan pecah menjadi 73, semuanya di neraka kecuali satu gitu. Kecuali apa? Satu gitu. Sehingga sahabat penasaran, yang satu ini siapa? Kan harus menanyakan kepada Nabi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man hi? Atau dalam riwayat yang lain, wa ma hiya? Ini kelompok siapa atau kelompok apa? Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang cara beragamanya mengikuti cara beragama saya dan para sahabat. Ini yang nanti melahirkan istilah manhaj salaf. Cara beragama kita Al-Quran dan Sunnah, tapi bifahmi salafil ummah, mengikuti kelompok salaf, yaitu Nabi, sahabat, dan tabi'in. Ini biasanya jargon yang dipakai oleh teman-teman salafi. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini atau enggak? Nanti di minggu yang akan datang kita juga akan jawab. Kalau sekarang enggak cukup, Pak. Nah, dari sini itu kan lahir istilah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis ini ada di dalam HPT kita. Hadis Abdullah ibn Amrin rawahu Tirmidzi. Hadis Abdullah ibn Amr dari siapa, Pak? Kok diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu disebutkan dalam HPT, cumanya istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah tidak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan, Muhammadiyah malu untuk mengakui Ahlussunnah wal Jamaah atau apa, Pak, itu? Saya belum menemukan jawabannya ya. Tapi mungkin sekedar analisa ketika itu memang
terjadi perdebatan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah diklaim milik kelompok kaum tua. Karena dulu ada kaum tua dengan kaum muda. Kalau Muhammadiyah jenengan Pak, kaum tua atau muda Pak? Bapak gak apa-apa Pak, semangatnya muda ya. Kalau Muhammadiyah kalau Muhammadiyah kan masuk bagian kelompok kaum muda. Ya lahirnya itu masuk kaum tua, tapi spiritnya kaum muda. Makanya di Muhammadiyah itu enggak ada istilah tua, Pak. Nah, kaum tua dengan kaum muda, kalau kaum tua itu beragamanya madhabi, berafiliasi kepada apa? Madhab. Kalau kaum muda itu non madhabi, dia tidak bermadhab. Yang madhabi itu beragamanya secara taklid dalam fikih, akidah dan akhlak atau tasawuf. Dan ini secara umum diikuti oleh kebanyakan mayoritas umat Islam. Misalnya di Maghrib itu ada kitab namanya Al-Mursyid Al-Mu'in, atau yang terkenal dengan Matan Ibnu Ashir. Kalau di Maghrib, di Maroko sana anak kecil pasti belajar kitab ini. Ya mungkin kitab kalau di Indonesia ya selevel Sulam Safinah lah. Cukup populer di masyarakat. Ya. Di sana dikatakan cara beragama itu bagaimana? Dikatakan fi aqdil asy'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaidis saliki. Dalam akidah berakidah asy'ari, dalam fikih bermadzhab apa? Maliki, dan dalam thariqah mengikuti thariqah Al-Imam Junaid. Ini penting Pak Bu, meskipun orang Muhammadiyah kadang-kadang nggak tahu Imam Junaid itu siapa, masih tanya Pak. Menunjukkan kalau nggak pernah bertasawuf itu. Imam Junaid itu Sayyidu Ta'ifah As-Sufiyah, yaitu pemimpinnya ahli apa? Tasawuf. Imamnya siapa Pak Bu? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi gitu. Itu imamnya para ahli tasawuf. Cara beragama ini kan madhabi, berarti fikihnya Maliki, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid atau Ghazali. Di Nusantara, karena Nusantara ini kan madhab terbesarnya apa Pak? Syafi'i, nggak ada madhab yang lain ya, kecuali madhab apa? Syafi'i. Madhab Syafi'i kemudian non madhab ini Pak, atau kaum muda. Sekarang Salafi itu bawa madhab Hambali, tapi itu kayaknya belum membumi Pak. Secara umum ya Syafi'i, kalau Nusantara kan gitu. Kalau di Mesir itu 4 madhab ada semuanya itu. Di Al-Azhar itu sholatnya sesuai dengan imamnya Pak. Tapi nggak usah dipraktekkan di sini ya. Kalau imamnya kebetulan madhab Syafi'i ya kunut subuh gitu. Kalau kebetulan madhabnya Hanafi ya tidak kunut, tapi jangan dipraktekkan di Masjid Muhammadiyah, bahaya. Ya karena secara umum mereka berabad-abad apa Pak? Ada 4 madhab. Jadi salat subuh itu tergantung apa? Imamnya. Kemudian posisi tangan itu kan yang madhab yang agak beda itu madhab Maliki. Kalau mereka sholat itu tidak sedekap. Ya rata-rata orang Afrika kulit hitam itu kan madhabnya apa Pak? Maliki itu sholatnya kan nggak sedekap itu, lurus ke bawah itu. Nah itu juga sesuai apa? Imamnya makmum beda itu nggak masalah di sana. Ya. Nah, tapi kalau di Indonesia itu mayoritas madhab apa? Syafi'i. Sehingga fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali. Bayi Ahmad Dahlan juga banyak membaca karya Ghazali. Tapi tentu kalau Bayi Ahmad Dahlan itu meskipun backgroundnya apa Pak? Madhabi, tapi beliau terbuka, tidak fanatik terhadap apa?
madhab. Nah, perselisihan kaum tua dan kaum muda ini kan saling berebut istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kaum tua jelas aswaja bermadhab. Kaum muda tidak punya apa? Madhab, tidak mengikuti madhab tertentu, karena dalam beragama lebih mengedepankan apa Pak? Dalil. Sehingga kaum muda fikihnya juga melahirkan fikih yang baru. Fikih yang baru. Ya, atau fikih sunnah itu. Ya, diantaranya tidak kunut. Cumanya kunut ini di awal-awal kan Muhammadiyah masih kunut Pak. Baru 1972. Intinya menggunakan jargon arruju ilal Quran was sunnah. Di waktu itu lebih dipengaruhi oleh apa Pak, gerakan pembaruan yang ada di Mesir itu, yaitu yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Alfoni, punya murid Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh punya murid siapa? Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Melalui majalah Al-Manar dan juga tafsir Al-Manar itu, maka pemikiran-pemikiran yang non madhabi ini mulai masuk di Indonesia. Nah, Muhammadiyah sebagai kaum muda maka tidak bermadhab. Ketika tidak bermadhab, apakah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Itu perdebatannya kan sangat sengit Pak. Dulu kelompok Muhammadiyah dan siapa? Dari Al-Irsyad itu Syekh Ahmad Surkati, orang Sudan yang diundang oleh Al-Irsyad ke Indonesia Pak, menjadi tokoh yang luar biasa. Pernah bertemu kepada Mbah Yai Ahmad Dahlan di kereta dalam perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu busananya Jawa tapi bacaannya Al-Manar Pak. Sehingga Syekh Ahmad Surkati itu heran, ini pribumi kok bacanya apa Pak? Majalah Al-Manar. Sehingga disapa gitu. Ternyata dari hasil obrolan itu ada apa Pak? Ada kesamaan dalam pemikiran. Semuanya terpengaruh gerakan pembaruan Syekh Muhammad apa? Abduh. Ya. Maka dari sini Muhammadiyah kan seolah-olah sudah tidak mementingkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah versi kaum tua. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah juga tidak Ahlussunnah wal Jamaah? Kan bukan juga kan. Sehingga HBT kita dulu yang mencantumkan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ini hanya sekedar asumsi Pak. Kita nggak menemukan alasan yang jelas dari Muhammadiyah kenapa kok Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dipakai. Mungkin Muhammadiyah lebih memilih Islam secara substansi, yaitu dengan kembali pada Quran dan Sunnah, dan tidak mementingkan lagi istilah yang diperdebatkan di kalangan apa? Masyarakat. Ahlussunnah wal Jamaah identik dengan aswaja. Yang terakhir sebelum saya tutup ya, anaknya Ki Bagus Hadikusumo. Siapa Pak itu? Pak Jarnawi Hadikusumo. Menulis buku namanya Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah tanda tanya. Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak? Pak Jarnawi Hadikusumo itu mencoba menjelaskan sikap dan posisi Muhammadiyah. Masih Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak itu? Nah, Pak Jarnawi Hadikusumo membantahnya gini Pak, Muhammadiyah di masa itu ya jaya kayak sekarang, punya panti asuhan, punya rumah sakit dan seterusnya. Artinya banyak melakukan kontribusi kepada umat atau masyarakat. Kalau dibilang tidak Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah berkontribusi kok. Real dakwahnya Muhammadiyah itu dirasakan oleh umat. Itu jawabannya Pak Jarnawi Hadikusumo. Yang kedua, itu problem yang sampai sekarang masih diangkat Pak. Kitabnya orang Muhammadiyah itu kitab putih, nggak punya kitab kuning. Saya nggak tahu jenengan masih aliran kitab putih atau kitab kuning.
Atau punya kitab macam-macam Pak, ya kuning ada, putih ada, hijau ada gitu. Seolah-olah orang Muhammadiyah itu kalau belajar tidak punya sanad gitu Pak. Karena kitabnya putih kan baca sendiri gitu. Kemudian kalau kitabnya putih itu apa Pak? Kesimpulannya tidak apa Pak? Tidak otoritatif itu. Enggak jelas itu. Enggak original ya. Enggak asli Pak. Nah, itu yang dipertanyakan. Tapi Pak Jalawi Hadikusumo ya menyebutkan cerita sebelum saya tutup ini, ada Kiai NO yang sowan ke tokoh-tokoh Muhammadiyah di Jogja. Ternyata ketika sowan masuk di rumahnya Kiai tokoh Muhammadiyah di Jogja, itu rumahnya penuh dengan kitab kuning. Makanya jenengan Pak, mbok iso maca mbok gak omahe diisi kitab kuning. Wah, weden-wedenan Pak. Makanya selama jenengan nggak disuruh baca kan dianggap ahli kitab Pak. Ahli kitab itu ahli kitab itu punya kitab ya. Lagi NU itu heran kok di rumahnya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ada ada kitab-kitab kuning yang lain gitu loh. Sehingga ketika pulang itu Kiai NU itu cerita, duh ternyata orang Muhammadiyah itu kitabnya bukan hanya kitab putih. Ulama-ulamanya juga punya kitab apa? Kuning. Nah, itu menunjukkan meskipun apa Pak? Orang Muhammadiyah nggak populer dengan kitab kuningnya, bukan berarti cara beragamanya terus diambil dari kitab putih itu, nggak punya sanad, bukan semacam itu kan itu. Mungkin itu saja kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.